Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Permana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan. Saya Ufka Isaran. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Prosedur pembelajaran. Yang pertama, pahamilah materi mengenai katabolisme glukosa. Yang kedua, cari bahan yang mengandung glukosa. Yang ketiga, rekam dan amati bahan yang mengandung glukosa. Yang keempat, edit video yang didapat semenarik mungkin. Dasar teori katabolisme atau penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, yakni karbohidrat, lipid, dan protein, berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Terdapat 3 tahap utama katabolisme aerobik. Tahap 1, makromolekul sel dipecah menjadi unit-unit pembangun utama. Jadi polisakarida dipecah menjadi heksosa dan pentosa, lipid dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lainnya, dan protein terhidrolisis menjadi 20 komponen asam aminonya. Pada tahap katabolisme 2, berbagai produk yang terbentuk di dalam tahapan 1 dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi heksosa, pentosa, dan gliserol dari tahapan 1 diurai menjadi satu jenis senyawa antara 3 karbon berupat, yang kemudian diubah menjadi satu jenis 2 karbon, yaitu gugus asetil dari asetil koenzim A. Dengan cara yang sama, asam lemak dan kerangka karbon dari hampir semua asam amino juga dipecah membentuk gugus asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan produk akhir yang bersifat umum dari tahapan 2 katabolisme. Pada tahap 3, gugus asetil dari asetil-CoA diberikan pada siklus asam sitrat, yaitu lintas alur yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Di sini terjadi oksidasi nutrien, menghasilkan karbon dioksida, air, amonia. Selanjutnya, siklus asam sitrat atau siklus Krebs atau TCA merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen, yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan sebagian energi bebas bahan bakar jaringan. Residu asetil membentuk asetil-CoA, yaitu senyawa ester dari koenzim A. Koenzim A mengandung vitamin asam pantotenat. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah bekerja sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Pada hakikatnya, siklus tersebut terdiri atas kombinasi molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat. Siklus ini pun merupakan bagian integral dari proses yang menyediakan sejumlah besar energi bebas yang terlepas selama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Pembahasan. Katabolisme merupakan lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi. Energi yang dilepaskan pada umumnya berupa ATP. Pada lintasan katabolisme, molekul berukuran besar seperti polisakarida, lipid, asam nukleat, dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino. Selanjutnya, katabolisme karbohidrat adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa menjadi unit molekul yang lebih sederhana serta menghasilkan energi. Melalui reaksi katabolisme, makanan yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam organ pencernaan akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan. Karbohidrat pada ubi tersusun atas. Pati sebanyak 46,2%, glukosa sebanyak 22,4%, hemiselulosa 3,4%, selulasa 2,4%, pektin 0,47%. Selanjutnya, ubi yang mengandung bahan tersebut akan memulai proses katabolisme, yaitu proses glikolisis, di mana tahap pertama proses glikolisis dimulai dengan molekul glukosa dan diakhiri dengan terbentuknya asam piruvat. Tahap pertama adalah fosforilasis glukosa atau penambahan gugus fosfat pada glukosa.
Reaksi ini dibantu oleh enzim heksokinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkannya ke glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Proses glikolisis ini memerlukan satu molekul ATP dan diubah menjadi ADP karena pemisahan satu kelompok fosfat. Selanjutnya, proses glikolisis yang kedua dibantu oleh enzim fosfoglukosa-isomerase. Tahap ini mengubah produk dari tahap sebelumnya, yaitu glukosa 6-fosfat yang diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahap ketiga fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 1,6-bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat, yang mana proses reaksi ini terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Pada tahap kelima, satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehid 3-fosfat diubah menjadi trihoksil aseton fosfat. Selanjutnya, gliserildehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3-biofosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dihidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Lalu, 1,3-biofosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepas dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Pada tahap selanjutnya, 2-fosfogliserat diubah menjadi fosfenol piruvat dengan bantuan enzim enolase, di mana fosfenol piruvat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi piruvat yang akan dikatalis enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan ATP. Pada proses glikolisis, satu molekul glukosa akan dipecah untuk menghasilkan 2 molekul asam piruvat, 2 molekul ATP, dan 2 NADH. Molekul yang terbentuk sebenarnya 4 ATP, namun 2 ATP telah digunakan pada tahap reaksi pertama dan ketiga. Sehingga energi yang dihasilkan 2 NADH setara dengan 6 ATP ditambah 4 ATP sama dengan 10 ATP. Karena telah digunakan 2 ATP pada reaksi pertama dan ketiga, maka pada proses glikolisis menghasilkan energi sebanyak 8 ATP. Kesimpulan, yang pertama, ada katabolisme karbohidrat adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa menjadi unit molekul yang lebih sederhana serta menghasilkan energi. Yang kedua, ada tahapan katabolisme glukosa dimulai dari glikolisis glukosa yang menghasilkan piruvat hingga siklus Krebs yang menghasilkan energi. Yang ketiga, energi yang dihasilkan pada tahapan glikolisis katabolisme glukosa sebanyak 8 ATP.